Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pemirsa CSIT Jawa Tengah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan Rasul kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, dan keluarga besar CSIT Jawa Tengah kelak akan menjadi umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat pertolongannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan tazkirah tentang berbakti kepada orang tua. Kita di bangku sekolah, saat kita sekolah SD, SMP, sering para guru menyampaikan bahwa kewajiban seorang anak adalah berbakti. Bukan sekedar kewajiban, tapi sebenarnya berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kebutuhan. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan keridhaan kedua orang tua, itu akan menentukan salah satunya kesuksesan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau peribahasa orang Jawa menyebutkan orang tua adalah Gusti Allah katon, wong tuwa adalah Gusti Allah katon. Maka kemudian ibaratnya orang tua seperti Allah yang nampak, Allah yang mewujud membersamai kita secara fisik, secara jasadiah, memberikan kasih sayangnya kepada kita melalui orang tua, melayani kita saat kita masih bayi, saat kita masih kecil, saat kita sudah beranjak dewasa. Allah memberikan, melayani kita melalui orang tua kita. Maka seperti hadis Rasulullah SAW, bahwa ridhollah fi ridhol walidain, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana kita selaku anak bisa melakukan aktivitas berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tua kita ada yang sudah mendahului kita hadap Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih hidup tapi posisinya berjauhan dengan kita, dan ada juga masih hidup dan dekat dengan kita. Bagi seorang anak yang memiliki orang tua yang sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk berbakti adalah mendoakan orang tua kita. Akan tetapi doa-doa itu jangan hanya kita panjatkan
dalam aktivitas rutinitas doa-doa kita saat sholat. Kalau bisa kita meluangkan waktu khusus, waktu yang memang kita buat, kita siapkan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Doa khusus untuk mendoakan kedua orang kita setiap hari, setiap memulai aktivitas kita. Maka salah satu cara berbakti pada orang tua kita harus mendoakannya dengan ruh, yaitu dengan meluangkan waktu dan doa khusus bagi orang tua kita yang sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa dengan menjalankan amal-amal yang biasanya disukai oleh kedua orang tua kita. Kemudian juga dengan menyambung silaturahim orang-orang yang saat hidup orang tua kita itu beliau berhubungan baik, maka ketika beliau sudah tiada, orang tua kita selaku anak, cara berbaktinya salah satunya adalah menyambung silaturahim sahabat-sahabat dan saudara-saudara orang tua kita. Atau yang berikutnya dengan cara kita beramal, yang kemudian amal itu seperti berwakaf, wakaf sumur, wakaf untuk masjid, dan wakaf itu pahalanya kita niatkan, kita peruntukkan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang tua kita masih hidup tapi kemudian jauh, tidak berada di dekat kita, maka kita harus meluangkan waktu setiap hari kalau bisa. Setiap kita mau melakukan aktivitas, maka kita harus mendapatkan keridhaan, mendapatkan doa dari orang tua kita dengan cara melalui HP, melalui video call, kemudian kita menyapa kedua orang tua kita, menanyakan kabar beliau, atau memberikan kabar tentang kebahagiaan kita, tentang kesehatan kita. Maka cukup bagi orang tua, bukan materi yang diharapkan, tapi terkadang dan bahkan yang utama itu adalah kabar kebahagiaan, kabar kesehatan, dan perhatian dari seorang anak kepada orang tua. Itu cukup bagi orang tua. Kemudian yang berikutnya, ketika orang tua kita berada di dekat kita, ini adalah kesempatan emas. Kita harus memberikan perhatian, melayani orang tua kita dengan penuh ketulusan, dengan merasa bahwa berbakti itu, melayani itu adalah kebutuhan bagi kita, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kita akan menjalani bakti kita, aktivitas berbakti kita pada orang tua dengan bahagia, senang, dan gembira. Dan ingat bahwa insya Allah dengan kita berbakti kepada orang tua, mendapatkan ridho dari orang tua, mendapatkan doa dari orang tua, insya Allah kita akan bahagia, sukses dunia dan akhiratnya atas izin Allah dan atas ridho dari kedua orang tua kita. Demikian hadirin JST yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.